Halo, hari ini kita akan belajar mengenai kemagnetan. Bahan ferromagnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Ini yang di samping kanan ini adalah gambar kobalt. Bahan paramagnetik adalah bahan-bahan yang sedikit ditarik oleh magnet. Misalnya aluminium, platinum, dan magnesium. Sedangkan bahan diamagnetik adalah bahan-bahan yang sedikit ditolak oleh magnet, misalnya tembaga, karbon, dan raksa. Bahan non-magnetik, berarti di luar ketiganya, adalah bahan-bahan yang tidak ditarik atau ditolak oleh magnet, serta tidak dapat dijadikan magnet, misalnya plastik, kaca, dan karet. Nah, ini adalah gambar suatu bahan yang sebenarnya bahan magnetik, tapi dia belum menjadi magnet. Maka di dalamnya ini ada partikel magnetik, atau kita sebut dengan magnet elementer. Nah, magnet elementernya kalau diperhatikan arahnya itu acak ya. Tapi nantinya setelah menjadi magnet, maka arahnya menjadi tidak acak lagi. Dan dengan seperti ini, berarti bagian sini nanti adalah medan magnet yang keluar. Berarti nanti ini akan menjadi kutub utara. Dan bagian sini adalah medan magnet yang masuk. Berarti ini akan menjadi kutub selatan. Nah, magnet lunak adalah bahan magnetik yang bukan berarti dipegang lunak, bukan. Tapi bahan magnetik yang mudah menjadi magnet, tetapi tidak dapat menyimpan kemagnetannya atau mudah hilang sifat kemagnetannya. Misalnya seperti besi dan besi silikon, campuran ya. Sedangkan magnet keras adalah bahan magnetik yang sukar dijadikan magnet. Tapi kalau sudah jadi magnet, dapat menyimpan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya baja, neodymium, dan alnico atau aluminium, nikel, dan kobalt. Nah, gambar di samping kanan adalah gambar magnet neodymium dengan berbagai macam ukuran diameter. Sifat magnet itu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub yang berbeda akan tarik-menarik, kutub yang sama akan tolak-menolak. Magnet bisa menarik bahan-bahan tertentu, misalnya bahan-bahan ferromagnetik yang sudah dijelaskan di depan. Memiliki medan magnet di dalamnya, dan ini adalah medan magnet. Medan magnet terdiri dari garis-garis gaya magnet. Dari north atau utara itu keluar, selatan itu masuk, di mana ini bagian ini adalah renggang ya. Renggang berarti ini lemah medan magnetnya, sedang di sini ini adalah rapat. Berarti dia kuat medan magnetnya, ditemukan di kutub utara dan juga selatan. Kemudian magnet juga bisa memagnetisasi atau menjadikan benda lain bersifat magnet juga atau menjadi magnet minimal sementara. Tidak dapat dipisahkan, selalu ada dua kutub, utara dan selatan, tidak bisa dipisahkan sehingga tidak ada sifat monopol atau satu kutub. Dapat kehilangan magnetisme atau sifat magnetnya, bersifat bisa tetap, bisa juga sementara. Berikut adalah cara-cara untuk membuat magnet. Yang pertama, metode menggosok. Nah, metode menggosok ini sangat dipengaruhi oleh ini ya. Ini semula kalau diperhatikan ini berantakan, ini adalah magnet elementer atau partikel magnet yang masih berantakan ketika dia belum menjadi magnet, di mana dia penggosokan pertama. Digosokkan pertama, maka ini sama ini akan sama. Kalau ini kutub utara, north, ini berarti akan kutub utara juga. Jadi di mana penggosokan yang pertama? Atau kalau misalnya saya gambarkan dengan lebih sederhana, misalkan saya punya sebuah besi, kita kasih nama A dan B di sini, digosok dengan magnet selatan, misalkan ini selatan, ini utara, dan yang bagian terkena bagian A dulu, seperti ini jalurnya, maka ini nanti akan menjadi kutub selatan dan ini akan menjadi kutub utara. Jadi yang pertama kali digosokkan itu akan sama kutubnya. Yang kedua, dengan menggunakan arus listrik searah atau DC. Nah, di sini biasanya dihubungkan dengan baterai. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kutub positifnya di kanan. Karena kuat arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Sehingga seperti ini ceritanya. Ini harusnya diralat sedikit gambarnya ya. Berarti ini tuh harusnya gini. Ini tuh nyambung. Iya, seperti ini. Ini berarti nyambung ya ke atas ya. Kenapa? Karena bagian sininya seperti ini.
Nah, kalau ke atas panahnya sudah benar ya. Jadi gambarnya tadi perlu diralat, bagian ini ke bawah. Nah, untuk menentukan kutub magnetnya dengan mengikuti kaidah tangan kanan, di mana arah panah ini akan sama dengan jari. Dari jari dan arah panahnya sama, sehingga jari-jari kita ini seperti arus di kumparan-kumparan ini. Arus di kumparan ini. Dan jempol kita di mana itu adalah kutub utaranya. Oke, digambarin lagi ya. Misalnya kondisinya seperti ini. Oke, kita ikatnya misalnya ke sini aja ya. Ke sini, kemudian ini negatif, ini positif. Ikatannya seperti ini, kemudian ini dari belakang. Berarti kalau positifnya di sini, ini seperti ini di belakang dulu ya, dari belakang kemudian ke depan. Berarti seperti ini ke bawah. Ini ke bawah, berarti jari-jari kita mengikuti di sini, berarti jari-jari kita ke sini, jempol kita akan ada di sana. Berarti ini kutub utara, ini kutub selatan. Sedangkan cara yang ketiga adalah metode induksi, di mana sebuah benda magnetik yang belum jadi magnet didekatkan dengan sebuah magnet, maka ini akan menjadi, misalnya ini kutub selatan, ini kutub utara, maka ini akan jadi kutub selatan, kutub utara juga. Jadi yang berdekatan ini akan berbeda kutub. Jadi di dalam bumi kan ada inti, di mana inti itu ada logam cair, salah satunya adalah besi, di mana dia di dalamnya itu ada partikel magnetik yang seperti kita sebutkan. Dengan situasi yang seperti itu, maka bumi itu punya sifat magnetik. Di mana di kutub utara, ini kan arah utara ya, mata angin ini utara, timur, selatan, barat. Di kutub utara secara geografis, di mana itu ditunjuk oleh jarum kompas juga, itu akan ada kutub selatan magnet bumi. Dan kutub selatan magnet bumi itu letaknya miring ya, sehingga nantinya akan ada sudut, di mana sudut antara utara sebenarnya yang ke atas dengan ini agak miring. Muncul sudut yang dinamakan sudut deklinasi, atau perbedaan kutub utara geografis dengan kutub utara kompas. Nah, seperti ini ya, kutub utara kompas dengan kutub utara yang sebenarnya ada sudut namanya deklinasi. Sedangkan kalau kita punya kompas yang modelnya seperti ini, tidak selalu dia sejajar ya. Kalau misalkan di khatulistiwa ya, mungkin ya dia sejajar begitu. Gitu. Tapi ketika dia di tempat tertentu, ini bisa miring nih. Utaranya miring dari horizontal, itu yang namanya inklinasi atau sudut inklinasi. Oke, kita sampai ke latihan soal. Besi, baja, nikel, dan kobalt merupakan contoh benda ferromagnetik. Bahan yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet disebut ditarik lemah ya, paramagnetik. Gaya tarik magnet yang paling kuat terdapat pada kedua kutub magnet. Mana nih? Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk membuat magnet. Kecuali induksi iya, menggosok iya, arus DC iya, arus bolak-balik tidak bisa. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat terkait pembuatan magnet dari besi secara menggosok adalah kemagnetannya kalau besi itu sementara, berarti ini betul. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer menjadi teratur, betul. Makanya tadi ada yang gerakan putar dari depan belakang. Ujung pertama logam yang mendapatkan gosokan memiliki kutub yang sama dengan ujung magnet yang digunakan untuk menggosok seperti yang saya jelaskan tadi. Ini jawabannya. Cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan sifat kemagnetan pada sebuah benda, kecuali dipanaskan sampai suhu Curie, itu ada tergantung bahan, ada yang sampai 1000, ada yang cuma 700 atau berapa. Itu memang bisa menghilangkan kemagnetan. Dibelah dua tidak bisa karena tetap ada. Dialiri arus AC iya, bisa hilang, dipukul berulang bisa. Berarti jawabannya yang B ya. Sudut yang dibentuk oleh penyimpangan magnet jarum kompas dengan garis horizontal. Horizontal itu berarti inklinasi. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar medan magnet pada elektromagnetik. Jadi yang dililit kawat tadi ya. Memperbesar kuat arus listrik bisa dengan cara memakai baterai yang kapasitasnya lebih besar. Jumlah liternya ditambah, betul. Memperpanjang inti besi, betul. Memperlambat gerakan, kalau ini nggak pakai gerakan. Sebuah magnet yang memiliki kutub utara dan selatan digunakan untuk membuat magnet pada sebuah baja yang memiliki ujung A dan B. Kita gambarkan aja. Ujung A dan B. Jika kutub S pada magnet digosokkan pada ujung A selatan, digosokkan pada ujung A ke B, berarti arahnya seperti ini. Berarti ini nanti akan jadi selatan, ini jadi utara ya. Karena yang ini sama ini itu akan sama dengan yang pertama.
berarti A selatan, B-nya utara. Yang ini. Soal terakhir, pernyataan berikut yang paling tepat terkait kutub-kutub magnet adalah ini kemagnetan buminya. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan. Ini betul ya. Jadi arah kutub utara magnet bumi itu memang ada berkebalikan dengan geografisnya. Pokoknya di kutub utara ada magnet bumi yang selatan, kutub magnet bumi yang selatan, sedangkan di bagian bumi selatan di bawah itu ada kutub utara magnet bumi. Berarti jawabannya yang ini.